Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah farmasetika ya? Ya, Ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. pagi. Masih pada lemas. Pagi teman-teman semua. Pagi. Oke. Tadi mohon maaf ya ada kendala jaringan. Sebelumnya kuliah di sini di ruangan ini sering terkendala jaringan nggak? Enggak juga ya. Oke, berarti di device-nya mungkin ya. Nanti presensinya kalau nanti kita coba lagi pas selesai kuliah, nanti kalau nggak bisa nanti saya presensi manual aja. Salam kenal teman-teman semua. Saya Fatul Muin, salah satu tim pengampu di mata kuliah Farmasetika 2. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari Farmasetika 2 ya. Jadi sebelumnya teman-teman sebelum UTS kuliahnya dari Bu Hairun sama Pak Hardika Aditama ya. Nah, setelah UTS ini nanti materi dari saya, kemudian 3 pertemuan, lalu 4 pertemuan selanjutnya itu dengan Bu Niken. Jadi 7 pekan ke depan akan sering ketemu dengan saya. Sekarang ini kayaknya materinya Ayubi. Seperti yang teman-teman baca di RPKPS ataupun SAP yang ada di ELOK, pekan ini, pekan ke-8, kita akan mempelajari terkait dengan metode preparasi dalam peracikan sediaan farmasi. Kalau kita breakdown lebih jauh, sebenarnya topik ini sangat berkaitan dengan apa yang teman-teman lakukan di dalam lab pada saat praktikum Farmasetika 2. Jadi yang akan kita bahas di sini sebenarnya teman-teman sudah lakukan pada saat praktikum. Jadi di sini kita tinggal refresh ulang lagi aja, dan kemudian mungkin ada konfirmasi ya dari teman-teman, misalnya selama praktikum kemarin ada yang dirasa ingin ditanyakan ataupun diklarifikasi seperti itu. Topik perkuliahan kita yang pertama adalah definisi ruang lingkup dan tahapan dalam peracikan. Jadi kalau teman-teman di lab ya praktikum Farmasetika 2 itu kan meracik gitu ya. Nah, itu ada tahapannya, kemudian kapan sih kita katakan meracik obat itu dalam sebuah istilah compounding gitu ya. Jadi kita mengenal istilah meracik obat itu dengan istilah compounding. Nah, di situ kita akan lihat step-stepnya dari awal sampai akhir, termasuk juga nanti definisi dan ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua, pemilihan peralatan yang sesuai. Jadi kalau teman-teman lihat di lab itu kan ada sangat banyak alat ya, baik itu dari timbangan, kemudian alat-alat gelas ataupun kaca, ataupun alat-alat lainnya yang sekiranya akan membantu kita pada saat compounding. Kemudian yang ketiga, tahap dalam penimbangan obat. Nah, ini yang tadi saya maksud ya, kita refresh ulang lagi aja. Kayak gimana sih nimbang yang tepat itu. Kemudian tahap dalam pencampuran obat. Nah, bagaimana sih caranya kita mencampurkan bahan-bahan obat ketika kita di dalam lab. Karena kalau teman-teman ketahui, bahan-bahan obat itu ada banyak kategorinya ya, mulai dari zat aktif ataupun eksipien ataupun zat tambahan. Yang mana eksipien ini kita bagi-bagi lagi, ada yang fungsinya sebagai pelarut, kemudian sebagai pengisi, pengawet, dan lain sebagainya. Ini referensi yang saya gunakan, ini bisa di skip aja. Ini di skip aja. Nah yang pertama, apa sih yang kita katakan sebagai peracikan, atau dalam hal ini konteksnya kita katakan sebagai compounding. Karena banyak istilah. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan satu istilah itu jelas artinya ya, ada compounding, ada mixing gitu ya, sama-sama mencampurkan. Nah, kenapa kita pakai istilah compounding ya, kita merujuk aja sama istilah-istilah yang sering dipakai oleh ahli-ahli yang ada di luar negeri gitu ya. Jadi kalau compounding itu dia lebih spesifik ke bahan-bahan farmasi ataupun bahan-bahan obat. Kalaupun mixing tuh biasanya kayak misalnya lebih general ya, kayak misalnya bikin adonan kue ya, kita katakan mixing gitu ya. Nah, kalau definisi berdasarkan Higgs and Higgs bersaudara ya, berdasarkan American Pharmacists Association, compounding itu adalah pencampuran bahan, baik itu berupa steril ataupun bahan non steril, termasuk pengenceran, pengemasan ulang, dan rekonstruksi. Pencampuran bahan steril atau non steril. Teman-teman kalau di lab Farmasetika 2 itu kebanyakan atau hampir semua bahan-bahannya adalah non steril. Kenapa? Karena kita tidak memerlukan LAF ataupun lemari asam dalam pada saat kita melakukan compounding. Jadi di ruang terbuka
kena oksigen bebas, nah itu bahan-bahannya kita pakaikan non steril. Kalau yang steril yang seperti apa? Yang sediaan-sediaan yang memerlukan teknik aseptis pada saat compounding, misalnya salep mata, tetes mata, kemudian infus misalnya ya. Jadi teman-teman misal di rumah sakit nih ada keluarganya yang opnam, kadang kan dikasih infus tuh sama perawat. Di infus itu isinya biasanya kalau nggak ringer laktat, NaCl. Itu yang isinya untuk pengganti cairan tubuh yang hilang atau elektrolit. Nah biasanya infus itu tuh juga dikombinasikan sama beberapa obat. Jadi sekali masuk bukan hanya infus yang masuk, tapi ada obatnya. Misalnya lansoprazol infus misalnya, ataupun amoxicillin infus misalnya. Nah itu bisa lewat situ. Nah siapa yang meracik obatnya itu? Karena kan itu obat infus yang enggak udah compounding dari industri, tapi dia lepasan sendiri-sendiri. Nah yang mengcompounding itu adalah apoteker yang di rumah sakit. Nah untuk mengcompounding itu biasanya dibutuhkan tempat yang lemari asam tadi. Makanya itu salah satu contoh yang compounding sediaan steril. Kemudian termasuk pengenceran. Pengenceran di sini misalnya teman-teman di lab buat sediaan sirup, kemudian mau diencerkan dengan aquades misalnya ya, ataupun konsentrasinya mau dibuat lebih tidak pekat misalnya. Nah itu termasuk pengenceran. Kemudian pengemasan ulang. Pengemasan ulang misalnya ada sediaan tablet, kemudian pasiennya bayi, otomatis bayi nggak bisa nelen tablet ya. Jadi kita perlu repackaging obatnya supaya bisa diterima oleh pasien bayi tadi. Caranya digerus atau kita masukkan ke dalam kertas perkamen gitu ya. Nah itu secara tidak langsung kita pengemasan ulang di situ. Jadi kita tinggal mengubah bentuk sediaan, kemudian kita kemas ulang menjadi bentuk sediaan yang baru. Kemudian rekonstitusi. Rekonstitusi itu biasanya untuk sediaan yang berupa suspensi. Jadi teman-teman mungkin pernah membeli sirup kering atau dry sirup, kebanyakan antibiotik dijualnya dalam bentuk kering di dalam botol. Nah kalian tinggal merekonstitusi. Rekonstitusi itu maksudnya kalian menambahkan air untuk dilarutkan menjadi sebuah suspensi. Nah kenapa dibuat seperti itu kira-kira? Ada yang tahu nggak kenapa sediaan suspensi itu ya udahlah dijual dalam bentuk sirup kering? Kenapa tidak pasiennya mesti ngelarutin ulang lagi pakai air? Ya pertama stabilitasnya, yang kedua adalah waktu pakai. Bayangkan kalau misalnya udah dikasih air sejak awal di pabrik, berarti kan otomatis expired date atau BUD-nya akan menjadi lebih cepat seperti itu ya. Apalagi kalau pelarutnya adalah air. Yang kalau teman-teman tahu sendiri itu kan air adalah tempat favoritnya mikroba. Yes. Oke. Selanjutnya, compounding adalah pembuatan sediaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pasien ketika obat tersebut tidak tersedia secara komersil dengan mempertimbangkan sifat fisika dan kimia dari masing-masing bahan aktif. Keywordsnya adalah tidak tersedia secara komersial. Kenapa kita melakukan compounding? Salah satu alasannya adalah obat yang tersedia di pasar itu tuh perlu kita adjust supaya sesuai dengan kondisi pasien. Kayak misalnya tadi ya, sediaan tablet untuk bayi tapi dia nggak ada yang serbuk misalnya. Atau misalnya ada tablet nih tapi kok dosisnya terlalu tinggi, maka kita perlu sesuaikan untuk dosis bayi misalnya. Caranya adalah ya kita bagi 2 atau bagi 3 sesuai dengan perhitungan dosisnya. Nah itu kita katakan sebagai obat yang tidak tersedia secara komersil gitu. Atau misalnya ada salah seorang pasien, dia gatal-gatal dan ternyata kita membutuhkan obat anti gatal yang mengandung antibiotik misalnya ya, antibiotik, kemudian ditambah anti bengkak, kemudian macam-macam gitu ya. Jadi dalam satu penyakitnya itu tuh ternyata kita membutuhkan lebih dari satu bahan aktif obat, dan ternyata yang terjual di pasaran nggak ada yang udah kombinasi. Makanya kita perlu menyesuaikan
ataupun meracik obat-obatan yang tidak tersedia tadi. Jadi kita tinggal tambahkan, oh zat aktif ini tambah zat aktif ini tambah zat aktif ini, oke jadi satu sediaan. Salah satu tujuannya juga untuk memudahkan si pasien memakai obat, jadi sekali pakai aja, nggak perlu ngolesin si obat A terus habis itu olesin obat B, obat C, kan jadi ribet untuk pasien. Nah itu seringkali tidak tersedia secara komersial obatnya. Karena apa biasanya tidak tersedia secara komersial? Pertama, karena emang ketika dicampurkan stabilitasnya nggak bagus. Jadi emang ada beberapa obat yang didesain untuk siap diracik langsung dipakai. Jadi dia nggak diracik di pabrik, tapi apoteker yang diminta untuk meraciknya tadi. Tentu saja memperhatikan sifat fisika dan sifat kimia dari masing-masing bahan aktif ataupun eksipien. Yang ketiga, compounding memiliki peran penting dalam praktek kefarmasian, terutama dalam konteks patient center care. Patient center care ini model pengobatan yang kita berfokus pada kebutuhan pasien. Kenapa berfokus pada kebutuhan pasien? Ya kembali lagi tadi ya, setiap pasien memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga ketika kita menyesuaikan obat untuk pasien, sebisa mungkin kita menyesuaikan dengan si pasien. Dan ketika kita menyesuaikan dengan si pasien, obat-obat yang tersedia di pasaran, maka kita harus adjust. Makanya perlu kita lakukan compounding. Kemudian menurut USP, compounding itu adalah penyiapan, pencampuran, pengumpulan, pengemasan, dan pelabelan produk obat. Jadi compounding itu adalah satu proses menurut si USP, mulai dari penyiapan sampai dengan pemberian label atau etiket. Oke, nah ini bedanya compounding versus manufacturing. Jadi kalau di industri kita tidak mengenal istilah compounding, ya mungkin mengenal istilah compounding tapi agak jarang kita menyebutkan istilah compounding. Kita menyebutkannya manufacturing. Nah itu perbedaannya ada beberapa aspek. Yang pertama dari segi skala. Kalau compounding itu biasanya skalanya kecil, pasien per pasien. Kadang ada bahan obat yang sama tapi dosisnya beda antar pasien, mengikuti dengan berat badan pasien misalnya ataupun usia pasien. Kemudian kalau di manufacturing dia produksinya dalam skala massal. Jadi formulanya satu, ketika dia diproduksi jumlahnya dalam besar. Kan nggak mungkin pabrik memproduksi obat menyesuaikan sama kondisi pasien per pasien. Nanti akan repot mereka pada saat memformulasikannya. Yang kedua adalah fleksibilitas. Kalau compounding itu tuh sangat tinggi fleksibelnya. Jadi kita bebas menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sedangkan pada skala manufacturing itu sangat terbatas. Jadi kita sangat strict. Misalnya kita mau ubah formula, kita nggak bisa langsung ubah formula saat itu, tapi kita perlu studi preformulasi namanya. Jadi kita mesti melihat bagaimana dosis-dosisnya, dan kemudian udah jadi, oke, itu kita akan pakai. Nanti kalau kita mau ganti, mulai lagi dari tahap awal. Jadi nggak bisa ganti di tengah jalan. Yang ketiga adalah terkait dengan regulasi. Kalau compounding yang kita pakai adalah Good Pharmacy Practice, atau teman-teman bisa baca juga yang ada pada USP. Kemudian untuk manufacturing itu yang kita pakai regulasinya adalah CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Istilahnya adalah GMP atau Good Manufacturing Practices. Kemudian untuk durasi penggunaan, kalau compounding di dalam lab teman-teman biasanya istilah waktu pakai obatnya adalah beyond use dates, hampir semuanya BUD. Sedangkan untuk manufacturing mereka pakai istilah expiration dates, tetapi ada beberapa yang pakai beyond use dates juga, cuma mostly pakai ED. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya. Teman-teman kalau misalnya mau lihat PPT-nya ada di Elok, jadi biar bisa fokus di sini aja, jadi nggak perlu nyatet dulu. Kalau mau nyatet yang penting-penting aja. Nah, untuk ruang lingkup peracikan, apa sih yang termasuk dalam compounding? Ya, yang pertama adalah penyiapan obat dan alat kesehatan sesuai dengan resep pasien. Jadi misalnya teman-teman kerja di rumah sakit atau di apotek atau puskesmas, dapat resep nih dari seorang pasien. Nah, itu ketika kalian menyiapkan obatnya itu kita katakan sebagai compounding. Bukan hanya obat ya, tapi alat kesehatan itu tuh juga bisa termasuk dalam compounding. Kembali lagi, definisi compounding tadi adalah penyiapan sampai pemberian label. Untuk alat kesehatan kita memang biasanya nggak bikin, tapi biasanya kita ngasih etiket. Jadi misalnya alat kesehatan
dipakai buat pasien untuk buang urin. Nah itu kan apoteker biasanya nggak apa sih yang mau kita siapkan dari kateternya. Nah biasanya hanya berikan etiket, meskipun yang pakai bukan pasien langsung. Kadang ada pasien, misalnya ada pasien di rumah sakit mau dipasangin kateter, tapi kateternya nggak tersedia di rumah sakit. Nah kemudian si pihak rumah sakit meminta apotekernya untuk mencari kateter di apotik misalnya. Nah ketika si pasien mencari kateter di apotik, maka si apoteker ini harus memberikan etiket di situ sesuai dengan yang ada pada resep. Biasanya beberapa dokter meresepkan alat kesehatan juga. Oke, kemudian yang kedua adalah pencampuran dan atau penambahan obat lain dalam produk komersial. Nah ini yang tadi yang saya katakan bahwa setiap obat yang diciptakan oleh industri farmasi itu bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang ketiga, untuk tujuan tertentu lainnya yang tidak dikomersialkan, seperti untuk penelitian dan analisis kimia. Jadi ini biasanya apoteker-apoteker yang ada di BRIN ya, untuk melakukan penelitian untuk menguji stabilitas suatu sediaan obat ataupun sifat fisika kimianya. Nah ini tidak dikomersialkan. Oke, kemudian orang yang melakukan compounding kita katakan sebagai compounder. Tentu saja harus melakukan compounding sesuai dengan prosedur. Oke, ini tadi. Nah, untuk compounding ini sendiri, kalau teman-teman lihat, jadi ada yang menyebut compounding itu sebagai suatu kegiatan mencampur, ada yang menyebut sebagai suatu proses. Oke, apapun itu istilahnya, saya harap teman-teman bisa membedakan ya. Ketika kita mengatakan compounding sebagai suatu proses, ya berarti ketika kalian meracik ataupun mixing. Tetapi ketika compounding sebagai suatu proses, maka prosesnya itu dimulai pada saat preparatory sampai clean up. Itu kita akan sebagai compounding. Ada juga istilah dispensing. Ada yang pernah mendengar? Nah, kalau dispensing ini dia mulai dari penerimaan resep sampai penyerahan obat. Jadi kalau compounding tadi itu fokusnya pada obatnya, tapi kalau si dispensing fokus ke pasiennya juga. Jadi misalnya penerimaan resep, teman-teman misal kerja di Fasiankes, nerima resep kan nggak langsung ini ya, nggak langsung ngeracik ya, nggak langsung lihat oh bahan A berapa gram, bahan B berapa gram. Tapi kalian perlu melihat dulu apakah dosisnya ini sesuai dengan usia pasien, sesuai dengan berat badan pasien. Jadi kalian akan melakukan assessment dulu apakah resepnya ini itu sesuai dengan kebutuhan si pasien tadi. Kalian akan melihat dosisnya, kemudian berapa banyak bahan yang dibutuhkan. Nah itu sudah termasuk tahap dispensing sampai dengan penyerahan obat. Yang dimaksud penyerahan obat adalah obat udah di etiket atau di labeling, kalian udah bersih-bersih, obat jadi serahkan ke pasien. Nah pada saat menyerahkan ke pasien, kalian perlu menceritakan bagaimana cara pakai obatnya, penyimpanan obatnya, efek samping, kemudian apa harapan setelah minum obat dan lain sebagainya. Nah itu kita katakan sebagai tahap akhir dari dispensing. Jadi kalau compounding tadi dia selesai pada saat udah di etiket, tapi dispensing lanjut lagi sampai dengan penyerahan obat disertai dengan edukasi kepada pasien. Jadi jangan sampai tertukar nanti bedanya antara compounding dan dispensing. Kalau dispensing compounding plus itu tadi ya dari awal sampai akhir, tapi kalau compounding aja dia sampai sediaannya udah jadi siap diberikan ke pasien. Oke, nah ini step-stepnya ya. Yang pertama dari compounding adalah preparation. Ya ini teman-teman sudah lakukan sendiri ya di dalam lab. Yang pertama adalah kebersihan tempat meracik dan area kerja. Jadi sebelum melakukan praktikum, sebisa mungkin meja kerjanya itu tuh bersih, kemudian tidak banyak barang yang numpuk-numpuk di situ yang nantinya mengganggu pada saat kalian compounding. Kemudian yang kedua, cek masing-masing bahan obat, terutama terkait dengan ketersediaannya. Yang pertama misal bentuk sediaannya nih sesuai nggak sih dengan permintaan yang ada pada resep? Karena beberapa bahan itu beberapa bahan memiliki bentuk sediaan yang berbeda. Kalau kita di lab mungkin agak terbatas, tapi kalau kita di fasilitas kesehatan itu biasanya beragam. Jadi misalnya salep
ketoconazole, ada yang berupa krim, ada yang berupa salep ataupun ointment, ada yang berupa gel. Nah itu kita mau pakai yang mana? Nah itu nanti kita menyesuaikan dengan kebutuhan oleh si pasien. Kapan sih pakai krim, kapan pakai salep? Ada yang tahu nggak? Nah kembali lagi kita ke definisinya, krim itu apa, salep itu apa. Kalau salep biasanya kalau ya kita kembali lagi juga ke karakteristik bentuknya. Kalau misalnya salep dia agak berminyak, agak oily. Nah kadang ada pasien yang aku nggak mau pakai yang bentuk salep soalnya dia agak berminyak, kalau dipakai di tangan kayak mengkilat-kilat gitu, nggak enak buat dilihat orang. Kalau pakai gel dia bahannya kan air lebih banyak, jadi biasanya dia lebih cepat menyerap dan nggak terlalu kelihatan juga gitu. Kalau misalnya pakai salep karena nempelnya lama berarti menyerapnya juga lama gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasien. Dan juga harga, biasanya beda bentuk, beda harga. Biasanya yang oil itu agak lebih murah, yang gel atau krim agak lebih mahal. Krim biasanya ada sensasi dinginnya, jadi lebih enak dipakai oleh pasien. Terutama kalau yang terasa panas atau gatal gitu ya, dibanding salep itu biasanya ya udah kayak nggak ada rasanya gitu, tinggal nunggu sembuh aja. Terus cek juga kebutuhan jumlah, baik itu volumenya berapa mili, berapa cc, ataupun berapa gram, berapa miligram. Terus kondisi bahan obatnya, ini yang paling penting, layak pakai atau tidak. Karena kalau bahan tidak layak pakai biasanya akan membuat sediaan itu pada akhirnya tidak akan maksimal. Ada yang misal bikin emulsi tapi bahannya nggak layak pakai, udah expired, ya dia nggak akan nyampur biasanya, dia akan tetap cracking seperti itu atau pecah. Terus lakukan perhitungan jumlah bahan yang diperlukan. Nah ini juga penting. Kadangkala misal kita di fasilitas kesehatan kita ada bahannya, pasien butuh 20 kapsul, lah kita adanya cuma 10 kapsul. Solusinya apakah kita tolak? Mohon maaf, kita hanya ada 10 kapsul, silakan cari ke apotek lain. Kalau kita kerja di apotek, ya pantang untuk menolak rezeki ya. Jadi kita ya udah, kita tetap layani, nanti kita buatkan kopi resep. Nah ketika kita nimbangnya setengah, ya perlu hitung ulang bahan lagi kan, berapa banyak bahan pengisi, berapa bahan yang lainnya, seperti itu. Yang keempat, memilih peralatan yang sesuai dan memastikan dalam keadaan bersih. Nah ini juga penting. Jangan sampai kalian pakai mortir, ternyata praktikan sebelumnya tuh belum kering, jadi masih ada sisa-sisa air yang nempel di mortirnya. Nah kalau bisa dipastikan kering. Kalau saya biasanya ngasih tahu ke praktikan itu datang kering, pulang kering, jadi memudahkan yang selanjutnya seperti itu. Jadi kita sama-sama happy gitu ya pas praktikum. Terus yang kelima, perlengkapan meracik lainnya. Pertama pakai gloves, terutama yang pas ngeracik, misal pakai bikin kapsul ya. Kadang tuh ada yang nggak nyaman bikin kapsul pakai gloves karena glovesnya kelonggaran atau kesempitan. Tapi kalau kalian nggak pakai gloves, nanti kalau kalian keringat itu nempel di tangan sininya, cangkang kapsulnya. Jadi sebisa mungkin pakai gloves gitu ya, dibiasakan. Terus pakai masker. Kenapa mesti pakai masker? Misalnya kalian bikin puyer, kalian nggak pakai masker, terus kalian nunduk bersin atau nafas gitu ya, apalagi pas panas-panasnya itu terbang kemana-mana. Syukur-syukur kalau misalnya bahannya itu tidak yang bersifat karsinogenik ketika kita hirup. Takutnya kalau kalian nggak pakai masker, bahannya karsinogenik, kalian hirup ada yang masuk sedikit aja, itu bisa bahaya. Apalagi obat-obat yang indeks terapinya sempit. Teman-teman tahu istilah indeks terapi nggak? Ya tahu ya. Jadi kalau beda dikit aja dosisnya itu bisa bahaya, seperti itu. Oke, yang kedua, setelah semuanya siap, kalian lakukan compounding. Tentu saja berdasarkan resep yang diterima terhadap kesesuaian dengan praktek pelayanan kefarmasian. Jadi jangan samakan resep yang teman-teman terima di lab Farmasetika 2 karena itu adalah resep standar. Maksudnya resep standar adalah yaitu bisa dipakai untuk semua orang dalam kondisi umum. Nah, untuk yang ada di fasilitas kesehatan, jangan harap akan dapat resep yang seperti di lab, karena sifatnya akan personalized. Jadi setiap pasien punya resep yang berbeda-beda, baik dari segi dosis ataupun bahan obat yang dibutuhkan. Terus yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan. Beri tempat yang cukup untuk area kerja di atas meja tadi ya. Jangan sampai banyak numpuk barang, karena beberapa kali pas saya jadwal praktikum itu tuh ada yang
ada tape-nya lah, kemudian ada buku, terus ada box isi itu. Jadi kayak semrawut gitu ya. Jadi kadang ini orang mau kerjanya, jadi kayak misalnya duduk di sini banyak barang lah, malah miring-miring gini kerjanya kan, jadi nggak nyaman sendiri. Jadi sebisa mungkin dipersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan aja. Yang ketiga, mengambil bahan secukupnya atau tidak berlebihan, lalu kembalikan ke tempat semula dengan baik. Tujuannya apa? Karena kalau berlebihan, maka bahannya itu kita haram hukumnya untuk mengembalikan ke wadah wadah toples atau botolnya gitu. Karena apa? Dia udah terkena udara luar, udah teroksidasi. Takutnya ketika dikembalikan, maka dia akan merusak bahan yang masih ada di dalam botol tadi. Jadi sebisa mungkin ambil seperlunya. Kemudian memberikan alas di bawah mortir untuk meredam guncangan dan suara yang timbul pada saat menggurus obat. Nah ini yang sebenarnya mungkin teman-teman tahu, cuma kadang itu saking buru-burunya jadi lupa. Jadi kayak kadang praktikum di lantai 3, dari lantai 1 tuh udah kedengaran geruduk-geruduk dari bawah gitu loh. Jadi karena itu kebiasaan teman-teman. Ya kalau udah terbiasa, oke mau ngeraci ambil lap taruh di bawah mortir, itu kayak udah, dan alam bawah sadar itu akan langsung memproses itu. Tapi kalau kita nggak ngebiasain, kita akan mikir-mikir dulu apalagi ya. Nah itu yang kita coba praktekkan supaya itu menjadi jadi habit, jadi kebiasaan gitu ya. Kemudian pada saat compounding lainnya, pastikan posisi mata sejajar dengan alat ukur ketika mengukur volume cairan. Nah ini yang sering terjadi nih, mau ukur aquades tapi gelas ukurnya malah diangkat. Nah ini kan basic ya sangat dasar ya teman-teman, sejak SMA ketika praktikum kimia atau fisika atau biologi gitu yang memerlukan pengukuran cairan kan, sebisa mungkin pada saat diukur itu diletakkan di atas meja, kalian yang nunduk atau kalian yang menyesuaikan posisinya, jangan ininya yang diangkat gelas ukurnya. Terus setelah selesai compounding semua, yang ketiga adalah final check. Nah kalian bisa mengecek variasi sediaan yang dibuat berdasarkan beratnya. Misalnya kalian bikin puyer 10 bungkus, kalian mau lihat beratnya, ya nggak perlu ditimbang satu-satu, karena di resepnya kan udah ada keterangan lege artis ya, sesuai perkiraan gitu ya. Jadi tinggal dilihat berdasarkan mata aja. Kalau misalnya bikin puyer 10, bagaimana cara melihatnya 10 puyer itu seimbang pakai mata? Ada yang tahu nggak? Biasanya kita pakai pakai metode kerucut. Jadi misalnya 10 nih, oke kalian bagi menjadi 10 nih. Nah ketika kalian membagi jadi 10 itu kan serbuknya itu akan membentuk kerucut. Dia dari bawah itu kan akan lebih lebar, semakin ke atas semakin runcing atau kayak gunung gitu ya. Nah dari atas kalian coba lihat diameternya itu masing-masing kurang lebih sama atau enggak. Yang nggak usah diukur pakai penggaris, pakai mata aja. Dilihat, oke semuanya sama bulatannya, diameternya. Oke, yang pertama, step pertama udah oke. Step yang kedua, kalian lihat ketinggiannya. Cara lihat ketinggian, lihat dari samping, tingginya kurang lebih sama enggak. Itu pakai kasat mata, pakai mata juga nggak apa-apa. Nah itu ketika kalian merasa oh ini udah seimbang, ya udah tinggal dibungkus. Bagaimana kalau misalnya bikin puyernya 100? Memungkinkan nggak kalau di apotek atau di rumah sakit diminta bikin puyer 100? Memungkinkan. Banyak kok pasien bayi biasanya, apalagi yang pasien TB. TB kan tuberkulosis, itu kan butuh pengobatan yang cukup panjang. Dan kadang kalau bayi kan biasanya enggak, kan sediaannya itu adanya tablet. Nah ya, tablet atau enggak kapsul. Nah jadi biasanya kita perlu formulasi ulang supaya jadi lebih kecil dosisnya dan lebih banyak. Nah itu biasanya jadi puyer sampai 100, karena kan minumnya hampir setiap hari kan, biasanya 6 bulan. Ya bayangin berapa kapsul itu yang dibikin, ada berapa puyer yang dibuat. Nah cuma kalau untuk skala besar kayak gitu biasanya kita ada alat bantu untuk memudahkan ininya. Alat bantunya juga bukan ditimbang sih, tapi nanti teman-teman bisa lihat cari di YouTube aja, banyak kok contohnya. Terus lihat homogenitasnya cara lihatnya gimana? Yaitu biasanya kita lihat sekilas saja pakai mata, apakah ada kotoran misalnya atau dia udah bercampur merata atau tidak. Cara mudahnya gimana?
kalian bisa pakai kertas HVS baik itu warna putih atau hitam, taruh di belakang yang terang gitu ya. Terus taruh di depan ininya si yang kalian mau lihat, nanti kalian centerin misalnya kalau misalnya mau lebih jernih, mau lebih jelas, nah itu bisa kelihatan. Jadi jangan lihat dengan backgroundnya itu tuh ada teman kalian terus ada jendela atau apa. Nah itu akan susah melihat ada kotoran atau dia udah modin atau enggak. Usahakan backgroundnya itu tuh yang solid warnanya. Kalau bisa warna kayak terang tadi, warna putih. Terus kejernihan, ya sama ya tadi ya. Terus bau, warna, konsistensi. Baunya kalian bisa cobain pakai dihirup aja, warnanya bisa kelihatan. Kemudian konsistensinya kalian kalau misalnya salep, kalian bisa coba dioles di tangan gitu ya. Tapi kalian perlu ingat juga bahwa tidak semua bentuk sediaan itu pengecekannya sama. Jadi misalnya bikin suspensi yang nggak semuanya kita lihat konsistensinya, pH-nya atau apa. Ada beberapa obat yang hanya perlu dilihat, oh lihat aja kejernihannya, lihat aja baunya, lihat aja konsistensinya seperti itu. Kemudian, ini tadi ya, dua setiap sedia memiliki karakteristik masing-masing. Yang keempat, labeling atau pemasangan etiket. Nah teman-teman udah tahu ya, ada dua etiket, ada warna putih atau ada warna biru. Nah sebenarnya nggak ada aturan dari Kemenkes atau Badan POM bahwa etiket itu harus warna putih atau harus warna biru. Cuma mungkin karena dari dulu kita pakai kayak gitu, makanya sampai sekarang ya udah biar nggak misinterpretasi, makanya kita samakan. Yang warna putih biasanya untuk obat-obatan yang peroral atau lebih spesifiknya untuk obat-obat yang melalui apa? Melalui saluran sistemik. Sistemik itu maksudnya apa? Dia ada mekanisme apa sih isinya kalau di farmasi klinis itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Jadi dia lewat saluran pencernaan gitu ya biasanya. Terus kalau misalnya yang biru biasanya obat-obatan yang tidak melalui saluran pencernaan. Nah, jadi untuk obat-obat luar. Tapi jangan sampai keliru, misalnya nih ada obat kumur. Ada yang pernah pakai obat kumur gak? Misalnya sariawan gitu, pernah pakai? Oke, semoga nggak pernah pakai ya. Nah, semoga ada yang pakai lagi selain juga. Nah, obat-obat kumur itu kira-kira etiketnya warna apa? Putih atau biru? Ya, biru ya, karena dia nggak ditelan, jadi dia nggak masuk saluran sistemik. Terus misalnya insulin pen untuk penyakit penderita diabetes. Kira-kira etiketnya warna apa? Putih atau biru? Dia sekutan kan? Warna biru. Warna biru. Ya meskipun dia ada mekanisme ATME ya, sorry tadi saya salah. Maksudnya dia nggak melalui saluran pencernaan gitu. Terus inhaler buat penyakit asma. Etiketnya warna apa? Ya warna biru ya, meskipun dia masuk ke dalam, tapi dia bukan di saluran pencernaan, dia masuknya ke pernapasan. Terus apa lagi ya? Ya itu sih biasanya yang agak keliru. Kalau ini suppositoria, ya warna biru ya. Oke, terus clean up atau membersihkan peralatan dan juga area compounding. Jadi yang dibersihkan bukan hanya alatnya, tapi area kerjanya. Kita 10 menit lagi. Oke, selanjutnya adalah memilih peralatan. Teman-teman, yang pertama adalah timbangan. Di lab ada dua jenis timbangan, ada yang digital, ada yang neraca lengan. Yang pertama adalah kalian memilih timbangan itu berdasarkan apa? Nah, yang pertama adalah lihat kepekaan timbangannya. Kalau mau digital, lihat dulu maksimalnya dia berapa, minimalnya berapa. Jangan sampai kalian mau nimbang berapa tapi dia nggak masuk range timbangan digitalnya. Begitupun yang timbangan lengan, karena timbangan lengan ada yang gram, ada yang miligram. Jadi sebisa mungkin diperhatikan di situ. Terus cara penimbangan bahan-bahan. Nah, ketika kalian menimbang bahan obat, sebisa mungkin baik itu neraca digital atau neraca lengan itu dipakaiin kertas perkamen. Nah, kertas perkamennya ini bukan hanya untuk bahan obat yang ditimbang yang kita taruh di sisi kanan lengan, tapi yang di sisi kiri lengan untuk anak timbangannya juga diberikan kertas perkamen. Terus bahan-bahan yang sifatnya setengah padat atau kental seperti vaselin, adepslanae, itu biasanya kita
timbang pakai kertas perkamen tapi diolesi gliserin. Tujuannya apa? Biar memudahkan kita untuk memindahkan ketika udah ditimbang. Kadang kan karena sifatnya semi padat, jadi susah nih kita mau mindahin dari kertas perkamen ke mortir misalnya. Jadi kalau ada gliserin itu seperti apa ya? Kayak olinya biar gampang dipindahin. Terus bahan-bahan yang sifatnya korosif dan mudah menguap seperti kalium permanganat, iodium, argentinitras ditimbang pada botol timbang yang ditutup. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat juga ya di lab itu ada botol timbang beserta tutupnya seperti ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini kalau kalian nimbang pakai botol timbang ini, usahakan ditimbang juga tutupnya. Jadi pada saat disetarakan tutupnya juga ditimbang, pada saat menimbang bahannya dia juga ditimbang tutupnya. Tujuannya apa? Karena kalau dia dibuka itu dia bisa menguap ataupun sifatnya korosif bahan-bahan yang ditimbang tadi. Yaitu tadi contohnya kalium permanganat dan seterusnya. Terus bahan-bahan cair dapat ditimbang di atas kaca arloji, cawan porselen atau beker gelas yang sudah ditara. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan bahan kita ya. Kalau misalnya butuh banyak ya udah pakai cawan porselen aja. Nah, cuma kembali lagi dicek lagi bobotnya si cawan porselen ini itu dia bisa nggak ditimbang pakai neracanya tadi. Takutnya kepekaannya nanti tidak terbaca seperti itu. Oke, terus peralatan yang kedua, alat ukur volume. Nah, biasanya kita pakai gelas ukur ataupun beker gelas itu biasanya kita pakai untuk wadah transit aja. Jadi jangan pernah mau mengukur pakai beker gelas, apalagi untuk yang volume-volume kecil. Misalkan pakai yang gelas ukur, beker gelasnya hanya kita pakai untuk wadah transit tadi. Nah, ini tadi ya, ketika mengukur kalau bisa baca volumenya itu matanya sejajar, dan perhatikan juga meniskesnya ketika yang kalian ukur itu cairan yang warnanya tidak bening. Kapan harus lihat meniskus bawah, kapan yang atas. Kalau cairannya bening, yang dilihat yang mana? Yang bawah atau atas? Yang bawah. Kalau cairannya berwarna atau pekat gitu ya, itu yang atasnya. Oke, terus pemilihan peralatan lainnya, lumpang dan alu atau biasanya kita sebut mortir stamper untuk menghaluskan dan mencampur bahan-bahan obat. Jadi gunanya mortir sama stamper itu bukan hanya untuk mencampurkan, tapi juga untuk menghaluskan biar dia lebih homogen. Kemudian ada sendok sumu, kita pakai untuk mengambil bahan padat dari dalam botol. Untuk bahan cair pakai pipet tetes atau langsung dituang dengan hati-hati apabila dia bentuknya sangat kental gitu ya, susah pakai pipet. Kemudian untuk bahan semi padat, baik itu ekstra kental ataupun bahan lemak, bisa pakai spatula atau sudip. Terus sudip sudip itu biasanya kita pakai untuk mengambil sediaan semi padat yang udah jadi. Jadi kita mau mindahin dari mortir ke dalam pot kosmetik misalnya atau pot salep, nah itu kita pakai sudip. Biasanya kita perlu 2 sudip sih. Jadi satu ngambil terus satunya lagi itu kayak untuk memudahkan memasukkan. Jadi kalau cuma ngambil pakai satu itu agak susah sih biasanya. Kemudian cawan porselen atau cawan penguap, nah ini kita pakai untuk menimbang sekaligus menguapkan atau mengeringkan cairan serta meleburkan atau mencampur lebih dari satu bahan. Oke, lanjut. Terus peralatan lainnya ada gelas arloji atau kaca arloji, botol timbang, ini tadi sudah ya. Kemudian panci infus, ketika teman-teman bikin infusa yang seperti ini, dia ada panci tapi ada 2 tingkat gitu ya. Itu konsepnya biasanya uapnya yang kita pakai untuk mendapatkan si obatnya. Terus papan pil atau pilot plank, ini udah ada yang praktikum bikin pil belum? Belum ya? Oke, nah ini alatnya apa? Ya, alatnya sangat jadul gitu ya, karena emang sediaan pil itu sampai sekarang itu udah nggak ada yang dijual setahu saya. Jadi kalau dulu sih masih banyak produk komersialnya yang bentuknya pil, sekarang udah jarang banget karena pertama sangat tidak bagus secara estetika, bulat-bulat kecil gitu ya, orang kalau minum kayak nggak nyaman juga lihatnya. Jadi udah nggak ada yang pakai itu sekarang. Cuma kita di praktikum masih mengenalkan mungkin ya supaya teman-teman tahu, oh ada tuh obat yang namanya ini. Terus alatnya itu tuh kayak ada rollernya, terus ada buat motong-motongin. Nah itu ya susah sih kalau diceritakan ya. Nanti teman-teman di lab bisa praktik sendiri.
Terus ada ayakan atau mesh yang kita pakai untuk mengayak bahan sesuai dengan derajat kehalusan serbuk yang diinginkan. Nah, ayakan itu biasanya macam-macam kodenya itu biasanya menunjukkan ada berapa lubang dalam 1 inch atau 1 cm diameternya. Terus ada batang pengaduk yang kita pakai untuk mengaduk cairan. Nah, cara menimbang obat ya ini kayaknya terlalu teknikal, teman-teman harusnya udah pernah ya timbang. Oh ini, lakukan penyetaran timbangan. Teman-teman ada yang masih bingung cara menyetarakan timbangan? Ada yang timbangannya susah disetarakan? Ya banyak ya. Yang penting teman-teman ini aja sih. Yang penting tahu konsepnya. Misal kan itu ada baut tuh di kanan sama kiri atas kan yang di bagian luar. Pokoknya semakin baut itu dikeluarkan dari sisinya, semakin menjauh dari tengah pilarnya, dia akan semakin berat. Semakin mendekat ke tengah, dia akan semakin ringan. Nah, itu aja konsepnya. Kalau misalnya yang kanan lebih berat, ya udah. Solusinya ada 2. Yang kanan kalian kurangin atau yang kiri kalian tambahin atau dua-duanya sekaligus. Nah, itu aja sih dilogikakan aja. Terus nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan. Lakukan penambahan dan pengurangan bahan pada posisi off. Jadi ketika kalian mau nambahin bahan, mau ngurangin bahan, itu dalam posisi off timbangannya. Jadi yang khususnya yang neraca lengan ya, karena beberapa teman-teman tuh ada yang posisi on, terus ya udah di onin terus naik turun ditambahin dikurangin terus ada yang kadang ditinggal. Nah itu kalau bisa di off kan, karena posisi on itu hanya untuk melihat dia seimbang atau tidak. Selain daripada itu harus posisi off. Terus tidak menimbang melebihi kapasitas, karena kalau melebihi kapasitas timbangannya perlu dikalibrasi ulang. Kemudian tidak memindahkan, itu juga sama alasannya untuk apa. Terus satuan penimbangan disesuaikan dalam resep. Kalau tidak disebutkan satuannya maka dia gram. Terus penimbangan bahan semi padat kalau bisa dilebihkan, biasanya 25-30% untuk mencegah kehilangan bobot pada saat pemanasan. Biasanya misal pada saat pembuatan suppositoria misalnya. Oke, pencampuran obat. Nih kalau 2 slide tenang. Apabila dalam sediaan obat terdapat lebih dari 2 bahan, maka pencampuran harus dilakukan sebaik mungkin supaya didapatkan campuran yang homogen. Ya benar sih. Jadi kalau 2 bahan biasanya kita langsung campurin satu di satu mortir gitu ya. Nah kadang kalau ada 3 atau 4 bahan itu biasanya kita lihat bobotnya sama warnanya. Biasanya kalau 2 bahan nih, bahan A sama bahan B. Bahan B yang bobotnya lebih banyak. Ada 2 mortir, bahan A di mortir 1, bahan B di mortir 2. Yang mana yang dipindah? Apakah yang bahan 1 ke 2 atau bahan 2 ke 1? Nah yang kita pindah adalah yang lebih ringan ke berat. Terus kalau misalnya ada perbedaan warna, ada 3 bahan, ada warna putih sama coklat. Bobotnya sama nih. Nah yang mana yang kita pindahkan, putih ke putih atau putih ke coklat? Kalau saya biasanya putih sama coklat dulu dicampur. Supaya apa? Kan warnanya jelas nih, putih sama coklat pas dicampur pasti akan ada perubahan yang bisa kita lihat. Kalau putih sama putih kita campur, ya kita nggak tahu dia bercampur merata atau enggak, sama-sama warna putih gitu kan. Jadi putih sama coklat dulu, oke dia akan menjadi warna putih kekuningan misalnya. Nanti tambahin putih lagi, nanti akan lebih mudah kita amati perubahan warnanya. Karena kalau warnanya berubah dan merata, ya itu mungkin hampir pasti itu udah homogen. Oke, nah ini terus metode pencampuran untuk sediaan padat diantaranya ada tirturasi, bahan diurus dalam mortir dengan menggunakan stamper. Ini yang sering kita lakukan di lab. Terus ada yang kedua ada tumbling. Tumbling ini biasanya dulu mungkin kita pakai di lab, tapi sekarang udah enggak kita pakai lagi karena tumbling ini lebih kepada skala industri biasanya. Karena untuk dalam jumlah besar, jadi dia ada mixing seperti ini. Selain terakhir pencampuran obat untuk sediaan yang berupa larutan, sediaan cair, ada yang berupa larutan, ada yang berupa suspensi, ada yang berupa emulsi. Bedanya apa? Kalau larutan itu bahan A dicampur B, dia akan bercampur secara merata. Dan ketika dia homogen, kemudian ketika kita diamkan, ya udah dia akan tetap seperti itu. Kalau suspensi, dia bukan bercampur tapi terdispersi. Maksudnya terdispersi adalah dia akan dia akan menjadi satu fase ketika kita campurkan, tetapi ketika didiamkan maka akan pisah lagi.
ada dua fase, ada yang atas, ada yang bawah biasanya. Berdasarkan bobot jenisnya, yang lebih berat biasanya akan di bawah. Yang lebih ringan ya pelarutnya biasanya akan di atas. Jadi itulah kenapa kalau sediaan suspensi itu perlu dikocok dahulu. Karena kalau nggak dikocok dahulu, langsung dituang, nah itu yang diminum cuma air. Zat aktifnya tetap mengendap di bawah. Itu suspensi. Terus terakhir emulsi. Nah kalau emulsi ini dia jelas-jelas nggak bisa bersatu antara dua zat cair, maka kita perlu menambahkan emulsifier agent untuk mencampurkan kedua bahan tadi. Nah ini sifatnya kalau udah ada emulsifiernya, dia biasanya nggak akan berpisah meskipun udah didiamkan. Oke, itu materi dari saya terkait dengan pertemuan hari ini. Ya kita lewat 2 menit, mohon maaf. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya coba presensinya dulu. Mirip Udin ya. Kok Udin sih? Enggak.